Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, di video saya kali ini saya akan membagikan kepada kita semua sebuah keterangan langsung dari Israel soal keberadaan dari para sandera, ya, dari warga Israel yang diculik oleh kelompok Hamas, ya kan, bagaimana kondisi mereka saat ini dan mereka diapain aja oleh kelompok milisi Hamas ini, ya. Karena kita mengetahui bahwa beberapa waktu yang lalu itu ada sekitar 2 atau sampai 4 orang yang memang dibebaskan oleh kelompok milisi Hamas, tapi mereka ini yang sudah lanjut usia, ada yang 85 tahun, ada yang 79 tahun dan sebagainya, ya kan. Yang jadi pertanyaannya, yang lain-lain itu yang masih muda-muda itu dikemanakan oleh mereka, oleh kelompok milisi Hamas ini, ya. Mereka ngapain orang-orang ini gitu loh, ya kan. Lalu kemudian nantinya tentunya kita juga melihat, teman-teman, ya, karena pada kesempatan ini tentunya seorang yang menyampaikan keterangan ini bukan dari Indonesia, tapi memang sedang berada di Israel itu sendiri. Jadi saya pikir ini adalah sebuah berita kebenaran gitu ya, bukan hoax istilahnya, ya kan. Karena memang hari-hari ini kita di Indonesia ini kita diberitakan dengan berita-berita yang sepertinya memang banyak sekali kebohongan begitu. Makanya pada kesempatan ini setelah saya melihat ada sebuah kesaksian atau keterangan langsung dari Israel, saya pikir ini perlu saya bagikan kepada kita semua. Itu sebabnya mari kita menonton video ini dari awal sampai selesainya, sehingga kita mengerti ya bagaimana keadaan saudara-saudari kita yang telah diculik oleh mereka. Apakah memang mereka baik-baik saja atau bagaimana, ya kan? Oke, sebab itu mari kita akan lihat saja. Ini dia videonya pada kesempatan pagi menjelang siang hari. Kita tahu bahwa ketika Hamas masuk ke wilayah Israel tanggal 7 kemarin, ada sekitar 200 lebih warga Israel yang diculik oleh mereka, dibawa ke Gaza. Tetapi baru kemarin ada 2 orang lebih atau 4 kalau tidak salah, sudah 4 orang ya, dibebaskan tawanan itu. Kemarin terakhir ada 2 wanita yang sudah berusia dibebaskan. Saya jadi ingin bertanya, kenapa hanya 2 saja atau 4 orang saja dibebaskan? Kenapa tidak semua? Oke, kita mulai dengan nomor. Setiap hari kita diupdate. Kalau saya ingat benar, kali terakhir saya dan Brother Kasdin live, nomor yang kami tahu tentang orang yang diculik ke dalam Gaza adalah 199. Sekarang kami masih dihitung dan sekarang itu sudah 222. Jadi 222 orang, termasuk anak kecil, wanita, orang tua, semuanya diculik ke dalam Gaza. Itu juga pertanyaan yang kita harus tanya, bagaimana dan kenapa banyak penduduk diculik. Itu nanti kita akan berbicara tentang kenapa mereka sukses untuk menculik ratusan orang ke dalam Gaza. Tapi dari 222, mungkin lebih, I don't know, baru hari ini di kibbutz, salah satu kibbutz yang terletak di selatan Gaza, salah satu kepala manusia Israel baru ditemukan. Kami masih menemukan korban-korban yang dibakar dan tidak banyak sisa dari mereka atau yang lain. Jadi memang kami masih menerima informasi dan data dan nomor masih naik, dan kami makin hari makin mengerti kejahatan mereka. Dari 200. Sebentar sebelum lanjut, mungkin teman-teman di Indonesia kurang mengerti apa sih itu kibbutz. Kibbutz itu seperti kita tidak akan masuk sekarang ke apa itu kibbutz, ya, itu lebih luas, subjek yang lebih luas. Tapi supaya teman-teman kita akan mengerti, kibbutz itu seperti
komunitas, seperti kampung orang Yahudi. Ya, bukan kampung, kerjanya sedikit beda, konsepnya dan ideologinya sedikit beda, tapi kibbutz itu seperti kota kecil, seperti kampung, seperti komunitas yang orang Yahudi tinggal di situ dan mereka bekerja bersama, makan bersama, semuanya mereka hidup bersama. Istri saya dari kibbutz dekat Gaza bernama Erez. Nah, dari 222 orang yang diculik ke dalam Gaza, ada yang pegang paspor Amerika juga, bukan hanya Israel. Ada yang pegang paspor Prancis, ada yang pegang paspor dan dia juga penduduk negeri-negeri lain. Jadi memang 2 hari yang lalu Hamas bebaskan 2 perempuan yang pegang paspor Amerika. Keluarga mereka masih ada di Gaza, tapi 2 perempuan mereka bebaskan. Dan hari ini Hamas bebaskan juga 2 perempuan yang sangat tua, berumur 80 lebih, tidak tahu persis berapa, tapi tua sekali. Kenapa? Kenapa Hamas memang bebaskan 4 orang? Karena dia peduli, karena dia humanitarian, karena dia memang peduli penduduknya atau kasihan. Oh, jangan salah ya. Kami senang, puji Tuhan ada 4 dari 222 orang yang diculik ke dalam Gaza, 4 yang kembali dan mereka masih hidup. Tapi jangan salah, bukan karena Hamas peduli atau baik hati. Hamas itu seperti Nazis, memang mereka jelek sekali, jahat sekali, tapi mereka mulai masuk stres karena dari sebelah Israel tidak setuju untuk negosiasi dengan Hamas lagi. Israel tidak akan mengampuni. Baru mereka mengerti mungkin mereka terlalu sukses. Hamas ada rencana dan mereka terlalu sukses. Israel akan musnahkan Hamas. Lihat sekarang bagaimana angkatan udara bom di Gaza. Semua utara Gaza hancur. Ada lebih dari 700.000 pengungsi Gaza yang lari ke selatan Gaza. Oh, sebentar. Memang ada banyak juga di Indonesia juga mempertanyakan bahwa penduduk ke Gaza itu diperintahkan untuk masuk ke selatan. Memang di utara itu seperti apa sih keadaannya di Gaza, bro? Gaza dibagi ke beberapa daerah. Ya, ada Gaza, ada daerah Khan Yunis, ada selatan. Untuk kita lebih umum ya, saya akan berbicara lebih umum. Gaza dibagi ke selatan, pusat, utara. Oke, nah pusat Hamas kelihatannya itu di pusat Gaza, tapi di Gaza ada banyak penduduk. Nah, tentara Israel tidak mau membunuh mereka. Kami tidak jahat seperti mereka. Kami ingin musnahkan Hamas, bukan penduduknya Gaza. Kami ingin musnahkan Hamas, dan kalau Israel akan membunuh penduduk Gaza atau ingin membunuh penduduk itu hanya kalau mereka punya buktian penduduknya ambil sebagian dari teror yang mereka melakukan tanggal 7 Oktober. Tapi di Gaza, bro, di Gaza ada hampir 2 juta orang. Israel tidak mau membunuh mereka karena kami sebalik dari Hamas. Mungkin Hamas tidak peduli penduduknya, kami peduli mereka. Bro, tidak ada tentara yang baik hati seperti Israel. Tidak ada, kasih saya lihat tentara yang kasih kepada musuhnya kapan dan di mana mereka akan serang. Udah 2 minggu tentara Israel, lebih 3 minggu tentara Israel kasih peringatan setiap hari, termasuk hari ini. Setiap hari tentara Israel kasih peringatan kepada penduduk Gaza, larilah ke selatan. Israel buka selatan Gaza supaya truk dengan equipment dan alat-alat humanitarian, air, obat, lain akan masuk. Israel setuju obat, air, dan lain akan masuk dari selatan Gaza untuk penduduknya. Dan begitu satu mereka jaga penduduk dan pengungsi di Gaza, sesuatu yang Hamas tidak peduli dan melakukan.
dan begitu mereka encourage, mereka juga dorong atau mendesak penduduk Gaza pergilah ke selatan. Kenapa? Israel mau pisah dengan penduduknya dan terorisnya. Itu sesuatu yang sangat susah karena teroris Hamas mereka campur di antara orang penduduk. Jadi kalau penduduknya tidak akan lari ke selatan Gaza dan tentara Israel akan masuk, buat serdado di sana, mereka tidak bisa tahu siapa itu serdado dan siapa itu teroris. Dulu mereka karena tahun 2014 ya, Israel masuk ke dalam Gaza 14 atau 16, lupa persis. Tapi Israel masuk ke dalam Gaza dan mereka ambil anak kecil dan tembak. Mereka tembak atas serdado Israel saat mereka tahan anak kecil di depan. Mereka memang pakai manusia sebagai perisai. Mereka pakai perisai manusia. Jadi tentara Israel mengerti supaya memang mereka bisa melawan dan berperang dengan Hamas saja, bukan dengan penduduknya. Mereka kasih peringatan kepada penduduknya, larilah ke selatan. Nah, pasti juga banyak teroris lari ke selatan, tapi itu hal dan masalah yang Israel akan handle nanti. Dulu harus masuk ke utara, mulai menghancurkan terowongannya, base-nya, dan semua teror mereka melakukan, semua dasarnya, ya, semua akarnya, semua dasarnya, semua cabang mereka, setiap bangunan atau ruangan atau gedung yang dipakai untuk teror mereka akan hancur. Dan mereka kasih peringatan kepada penduduknya, kalau Anda tidak akan lari, kehidupanmu dalam bahaya, dan tentara akan lihatmu sebagai mendukung teror. Artinya, mereka tidak akan takut tembak. Lihat, Israel udah 3 minggu. 3 minggu lewat, Israel belum masuk ke dalam, hanya bom dari udara. Kenapa? Untuk memastikan, satu, tentara bisa latihan lebih baik. Kedua, tentara angkatan udara, bom dari udara dan membersihkan daerahnya. Sekali lagi, mereka berperang unfair. Mereka pakai perisai manusia, mereka taruh bom dalam rumah. Jadi supaya mereka bisa membersihkan daerahnya, supaya kurang korban di sisi Israel. Dan ketiga, untuk kasih waktu untuk penduduk di Gaza, dan berkali-kali berulang, tolong penduduk Gaza, larilah ke selatan. Di selatan kalian aman, di utara kalian tidak aman. Nah, dari semua orang yang diculik ke dalam Gaza, ada yang pakai paspor lain. Nah, kenapa Hamas bebaskan 2 penduduk yang pegang paspor Amerika dan kemudian 2 orang yang tua? Bukan karena dia peduli, karena sekali lagi Hamas pelan-pelan mulai mengerti. Hamas pelan-pelan mulai mengerti. That's it. The story of Hamas finish. Hamas akan dimusnahkan, mau tidak mau. Hamas akan dimusnahkan. Dan kenapa saya senyum? Karena sesudah Hamas akan dimusnahkan, satu, kehidupan penduduk Gaza lebih baik, kehidupan penduduk Israel lebih aman, dan kemudian juga orang Indonesia bisa kembali ke Israel. Dan juga bisa masuk. Dan ya, juga bisa masuk Gaza, Gaza, dari ya? mana-mana dunia bisa juga masuk ke Israel. Ya. Nah, kenapa Hamas bebaskan? Namanya udah dihancur. Lihat semua pemimpin dunia, ya, the President Prancis, President England, UK, Presiden Amerika, Presiden Belgia, banyak presiden udah datang ke sini dan udah setuju. Mereka bilang kami akan mendukung Israel. Hamas harus dimusnahkan. Ya, jadi Hamas dia masuk stres. Dia coba membersihkan namanya. Jadi dia coba bebaskan 2 orang. Ya, jangan salah, banyak kerja ada di belakangnya. Tapi Hamas coba bebaskan orang supaya membersihkan image-nya.
mencoba membersihkan namanya, itu tidak akan bantu dia. Oke, dan kita sudah melihat saja ya bagaimana tadi keterangan dari seorang Gepa Hayada gitu ya, dari Israel soal sandera atau soal mereka yang sudah diculik oleh kelompok milik Hamas dari warga Israel. Teman-teman, saya agak bagaimana ya perasaannya ketika mendengarkan ini, kalau memang benar terjadi akhirnya mereka disiksa begitu oleh kelompok milisi Hamas ini, ya kan, jadi bagaimana ya, perasaan juga sepertinya wah ini kok bisa begitu. Karena begini teman-teman ya, karena kita harus jujur aja ya, karena selama ini yang kita dengarkan di Indonesia ini yang selalu disalah-salahkan itu adalah Israel begitu. Begini loh, jadi kita ini sebenarnya nggak ada untungnya ya kan, dan juga nggak ada ruginya kalau misalnya kita mendukung ataupun tidak mendukung Israel ataupun Hamas ya kan, kita nggak ada ruginya dan kita juga nggak ada untungnya. Tapi yang kita inginkan itu bisa nggak gitu lah, bisa nggak berita-berita yang benar-benar terjadi ya kan soal konflik Israel dan Hamas itu yang diberitakan di Indonesia ini gitu. Artinya ya kita juga paham nantinya sebenarnya bagaimana sebenarnya konflik ini bisa terjadi, lalu kemudian bagaimana juga berita-berita atau peristiwa-peristiwa selanjutnya dengan yang terjadi di sana, ya kan? Karena jujur maaf ya, bukannya kita membela Israel, bukan, tapi coba dilihat teman-teman ya, ketika tanggal 7 Oktober 2023 itu kita harus jujur-jujur aja lah ya kan, itu Hamas melakukan serangan mendadak gitu terhadap saudara-saudara kita yang ada di Israel, dan mereka pada saat itu sedang merayakan hari Sukkot gitu ya kan, mereka sedang merayakan, mereka sedang bergembira begitu, sedang sukacitanya, tapi tiba-tiba mereka diserang begitu ya, dan akhirnya banyak warga sipil yang juga menjadi korban dunia ya, korban yang meninggal dunia maksud saya teman-teman ya, dan kemudian banyak juga ada sekitar 200 yang akhirnya diculik atau disandera oleh kelompok milisi Hamas. Tapi tahu nggak kita semua, sampai hari ini nggak ada yang pernah menyampaikan semacam kecaman atau kutukan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Presiden kita dan juga Menteri Luar Negeri. Nggak ada. Saya nggak ngerti kenapa hati nurani mereka hanya tertuju ketika saudara-saudara kita yang di Palestina menjadi korban meninggal dunia ya oleh karena serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel. Tapi ketika pertama kali ya Hamas yang melakukan serangan dan banyak juga yang meninggal dunia termasuk juga perempuan dan anak-anak, tak ada satupun yang saya dengarkan kecaman yang sama seperti yang mereka lontarkan kepada Israel. Nah ini yang membuat saya teman-teman ya, saya jadi nggak ngerti kenapa dan mau kemana nanti Indonesia kita ini ke depan. Karena jujur ada satu video yang nantinya juga saya akan bagikan kepada kita semua, di mana dalam video itu dikatakan Indonesia gitu ya, Indonesia sepertinya ada kerjasama dengan kelompok ini teman-teman. Jadi saya nggak tahu kalau misalnya ini benar, waduh bagaimana ini kita di Indonesia kalau ini benar yang terjadi ya. Dan itu video nanti mungkin besok atau kapan saya ada waktu saya akan bagikan kepada kita semua ya. Semoga saja menjadi pembelajaran bagi kita ya. Jadi itu aja dulu untuk pagi menjelang siang hari ini teman-teman, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi.